Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya bersama keluarga tercinta di rumah. Dan senang sekali hari ini saya Sri Agustina kembali hadir ke hadapan Anda dalam program atau acara kesayangan kita Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dan seperti biasa pemirsa, Hidup Sehat akan hadir dengan tema-tema yang sangat menarik yang tentunya bisa menambah pengetahuan kita seputar kesehatan. Nah, berbicara tentang kesehatan, berbicara lagi juga tentang kehamilan adalah suatu hal yang sangat diharapkan oleh semua orang, apalagi pasangan yang baru saja menikah nih. Tapi kadang tanpa disadari, kita mengabaikan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Salah satu kondisi kesehatan kehamilan yang perlu diwaspadai adalah preeklamsia. Nah, untuk itulah hari ini kita akan membahas mengenai preeklamsia dan keselamatan janin. Dan ini juga bertepatan nantinya pada tanggal 22 Mei nanti akan ada peringatan Hari Preeklamsia Sedunia. Jadi ini juga bisa membuat kesadaran atau awareness terhadap masyarakat akan pentingnya mencegah kondisi preeklamsia terhadap ibu yang sedang hamil. Dan saya tidak sendirian tentunya pemirsa, saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah dokter spesialis Obgyn. Ada Dr. Robianor Ahyadi Radam, spesialis Obgyn KFMMK. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Tina. Gimana hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat, semangat juga ya dok ya? Semangat, ya betul sekali. Oke, Dokter Robi kalau boleh tahu, ini kita kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Nanti kalau nggak tahu Dokter Robi, kalau mau ketemu Dokter Robi atau mau konsultasi juga nggak tahu nih nanti kemana. Boleh dulu diceritain tentang biodata diri lah secara singkat, apa prakteknya juga di mana saat ini, boleh dok? Ya baik, terima kasih Mbak Tina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para ibu-ibu hamil terutama yang ada di Kalimantan Selatan. Perkenalkan saya Dr. Robi. Saya merupakan dokter kebidanan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dan kebetulan kami berada dalam divisi petomaternal, yaitu untuk menangani kesehatan ibu dan janin. Nah, untuk sehari-hari kami bertugas di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian juga untuk praktek di Rumah Sakit Sari Mulia dan Rumah Sakit Amanah. Oke, jadi kalau mau ketemu sama Dokter Robi, mau konsultasi ya dok ya, masalah kehamilan, langsung saja datang ke tempat praktek yang sudah disebutkan Dokter Robi tadi. Nah, kita berbicara tentang preeklamsia nih dok ya. Nanti tanggal 22 Mei ke depan kita akan ada Hari Preeklamsia Sedunia. Gitu. Boleh nggak dok dijelasin dulu Hari Preeklamsia Sedunia ini seperti apa, dan untuk di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan sendiri apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan? Kan kalau misalnya ada hari-hari titik-titik sedunia, ada kegiatan-kegiatan gitu kan, baik itu untuk menambah wawasan atau mungkin juga untuk mengangkat minat dan juga kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Biasanya apa? Baik. Terima kasih Mbak Tina. Hari Preeklamsia Sedunia ini diperingati oleh seluruh masyarakat internasional gitu ya, di dunia ya. Dan sudah ditetapkan pada tanggal 22 Mei ya, ini sebagai Hari Preeklamsia Sedunia. Di Indonesia sendiri oleh Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia dan juga oleh Himpunan Kedokteran Feto-Maternal Indonesia, kita saat ini juga turut serta dalam memperingati Hari Preeklamsia Sedunia ini. Kenapa penting Hari Preeklamsia Sedunia ini? Karena preeklamsi ini merupakan salah satu penyebab utama yang menyebabkan ibu-ibu hamil itu menderita, bahkan menimbulkan kematian. Dan di Indonesia sendiri termasuk 3 besar penyebab kematian utama. Sehingga kita di sini dalam rangka untuk memperingati dan juga untuk mengingatkan diri kita dan juga untuk menyadarkan bahwa preeklamsi ini harus diberantas. Betul. Bagaimana caranya? Ada cara-cara yang nanti kita akan sampaikan ya, sehingga para ibu-ibu hamil di Kalimantan Selatan ini bisa dengan aman dan selamat melewati masa-masa kehamilannya. Oke, jadi harapannya itu ya dok ya, kenapa kita mengadakan atau memperingati Hari Preeklamsia Sedunia ini, biar ibu-ibu jadi rasa tenang, nyaman ketika kehamilan, itu tidak ada ketakutan berlebih juga. Kadang kalau terlalu stres juga itu bisa mempengaruhi kesehatan psikis si ibu dan janin juga berarti ya dok ya? Iya, betul. Jadi faktor stres itu malah salah satu menyebabkan terjadinya preeklamsi.
Jadi ibu-ibu yang dalam kondisi yang cemas, kemudian juga ibu-ibu dengan masalah psikis ya, Betul. emosi yang tinggi itu juga akan memicu terjadinya suatu preeklamsi. Oke, baik. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar pada YouTube TVRI Kalimantan Selatan ya. Nanti langsung dijawab sama Dokter Robi. Atau mungkin yang juga mau konsultasi nih ya Dok ya, terkait saat ini saya sedang hamil nih Dok, terus ada gejala atau tanda-tanda seperti bla 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 bla. Jadi sekian langsung dijawab nanti sama narasumber kita hari ini. Nah, berbicara tentang preeklamsia, susah banget ya ngomongnya. Preeklamsia sendiri itu sebenarnya apa sih Dok? Dan kenapa bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan janin itu sendiri? Ya, baik Mbak Tina. Jadi untuk preeklamsi sendiri merupakan suatu komplikasi dari kehamilan yang ditandai oleh peningkatan tekanan darah, gitu ya, dan juga disertai dengan kerusakan organ. Baik. Nah, inilah yang membedakan dengan hipertensi biasa, seperti itu. Sehingga dengan kerusakan organ, maka keluhan ibu akan semakin berat. Dan ini bukan cuma mempengaruhi terhadap ibu, tapi juga mempengaruhi janin, seperti itu. Sehingga kalau kita bicara apa akibatnya preeklamsi ini, ya, ini bisa menyebabkan terjadinya suatu perdarahan di otak, gitu ya, akibat tensi yang terlalu tinggi, atau juga kejang. Kita menyebutnya sebagai eklamsi. Ya. Bahkan juga ada gangguan pada paru, ya, kemudian juga pada ginjal. Nah, pada anak bagaimana? Ada pengaruhnya. Di antaranya adalah anak ini tumbuh kembangnya terhambat. Baik. Terus juga lahir prematur. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya banyak anak-anak yang mungkin saat ini kan banyak stunting ya. Betul. Salah satunya itu. Karena angka preeklamsi ini cukup tinggi kejadiannya. Di Kalimantan sendiri juga cukup tinggi berarti ya? Masih tinggi. Ya, jadi ini yang salah satu perhatian juga kita secara tidak langsung juga mengatasi masalah stunting di Kalimantan Selatan. Tapi kita jauh sebelum itu terjadi, kita berusaha untuk menyelamatkan pada saat dia masih dalam kandungan. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang faktor resikonya sih Dok. Biasanya faktor-faktor resiko yang paling sering menyebabkan seorang ibu hamil mengalami preeklamsi ini sendiri apa aja? Ya, betul sekali ya. Jadi kita bisa mendeteksi dari faktor-faktor risiko. Ya, apa saja faktor risikonya? Pertama adalah terlalu muda. Terlalu muda. Untuk melahirkan. Makanya jangan pernikahan dini ya. Betul sekali. Pernikahan dini, pernikahan anak-anak ya. Kita masih mendapati usia 12 tahun. Itu udah melahirkan. Nah, ini adalah kondisi yang di mana organ-organ tubuh belum matang. Baik. Sehingga sangat mudah terjadi suatu kelainan, terutama preeklamsi atau keracunan kehamilan kita menyebutnya. Terlalu tua, di atas 35 tahun. Ya ampun, jangan lagi hamil berarti. Ini juga beresiko tinggi. Kenapa? Karena organ-organnya sudah mulai menurun fungsinya. Betul. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan tubuh menolak gitu ya. Tubuh menimbulkan respon yang berlebihan. Nah, selain itu apalagi riwayat preeklamsi pada hamil sebelumnya. Nah, ini akan meningkatkan kalau ibu ini hamil, maka dia akan mengalami suatu kejadian preeklamsi yang lebih besar. Kemungkinan untuk kehamilan keduanya lebih besar. Betul, berarti ya. Ya. Apalagi misalkan dia mempunyai ibu yang juga dulu melahirkannya dengan preeklamsi, atau saudara perempuannya misalnya yang preeklamsi. Nah, itu juga akan menimbulkan resiko yang tinggi terhadap kejadian preeklamsi. Oke, berarti faktor genetik juga berpengaruh berarti ya? Pengaruh besar. Nah, kejadian yang lain adalah ibu ini misalnya memiliki suatu penyakit komorbid. Misalnya penyakit ginjal, penyakit autoimun, misalkan lupus gitu ya. Kemudian juga ada penyakit-penyakit darah tinggi, terutama hipertensi. Nah, ini kan ada ya ibu-ibu seperti, makanya usia tua itu kan meningkatkan juga resiko terjadinya preeklamsi, karena mungkin bisa jadi dia mengalami hipertensi sebelumnya, gitu. Dan yang penting juga yang sebenarnya bisa kita kontrol, kendalikan adalah obesitas. Obesitas ini juga salah satu yang menyebabkan terjadinya preeklamsi. Nah, ini sebenarnya bisa dimodifikasi. Kalau usia kan tidak bisa ya. Betul. Nah, tapi kalau obesitas ini bisa. Caranya bagaimana? Sebelum hamil justru kita berusaha jangan sampai obesitas ini terjadi. Jadi kalau sudah terlanjur hamil, maka akan sulit
untuk kita mengontrolnya. Betul, diet nggak susah ya kalau lagi pas hamil ya, Dok Betul. ya. Jadi diet pada masa hamil itu kita menyarankan diet yang seimbang. Jangan diet yang dibatasi ya, Betul, atau mau ekstrim diet gitu yang ya. ekstrim, pengen kurus gitu waktu hamil, nah itu nggak boleh. Ya nggak usah makan sama sekali gitu kan. Betul, ya. Justru pada saat sebelum hamil, pada saat kita persiapan, nah pada saat itulah diet ini dibutuhkan untuk mengurangi kejadian preeklamsi. Oke, jadi preeklamsi ini faktor resikonya adalah terlalu muda, usia Ya. terlalu muda, usia yang terlalu tua, Ya. tadi juga salah satunya genetik keturunan, Ya, sama obesitas berarti ya, Obesitas, atau oke. ada penyakit komorbid lainnya misalkan, itu betul. mempunyai resiko yang lebih besar ketimbang orang yang tidak ada penyakit komorbidnya. Ya. Nah, jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan benar-benar gitu ya, Dok ya, biar kita terhindar dari preeklamsi. Ya. Nah, selanjutnya kapan biasanya gejala preeklamsia mulai muncul selama masa kehamilan? Ada gejala-gejalanya tidak, Dok? Ya mungkin ketika itu ada warning kan, misalnya tubuh tuh ada selalu memberikan warning tersendiri. Betul, ketika dia menerima hal yang tidak sewajarnya ada dalam tubuh, memunculkanlah gejala tersebut. Nah, untuk preeklamsi sendiri ada gejalanya tidak? Ya, jadi gejala pada preeklamsi itu dia sebenarnya bisa diawali di awal-awal kehamilan. Awal kehamilan. Ya, kita menyebutnya tanda lah, bukan preeklamsi. Nah, yang tanda bahayanya itu yang bisa dirasakan adalah misalkan ada nyeri kepala hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan pada pandangan. Yang ketiga adalah mual muntah, ya, nyeri ulu hati atau nyeri perut kanan atas. Nah, ini juga harus disertai dengan hipertensi. Seperti itu. Karena preeklamsi itu dia syarat utamanya adalah hipertensi dulu. Hipertensi, setelah itu baru diikuti oleh gejala-gejala tanda bahaya ini. Tanda bahaya dari yang saya sebutkan tadi. Nah, seperti itu. Dan juga harus dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium. Maka preeklamsi ini memang butuh pemeriksaan yang lebih lengkap. Betul. Jadi pemeriksaan yang kita anjurkan biasanya adalah pemeriksaan dari fungsi hepar, ya, fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian trombosit. Ya, nah ini yang akan kita lengkapi untuk mencari apakah ada kerusakan yang terjadi pada organ pada ibu hamil itu. Oke. Jadi munculnya di awal-awal kehamilan, tadi tanda-tandanya tadi yang dokter sebutkan, salah satunya mungkin pusing, tadi juga mual, sama kram perut berarti ya, Dok ya? Betul. Ada nyeri di ulu hati juga, sama ada yang pasti itu ada hipertensinya. Ketika cek tekanan darahnya tinggi berarti. Ya, betul. Dan satu lagi adalah pemeriksaan laboratorium yang menjadi penunjang adalah protein yang ditemukan positif pada urin. Nah, ini bisa dilakukan di puskesmas sebenarnya. Nah, itu dengan menggunakan stick gitu ya, kita bisa mendeteksi, oh ternyata ada protein pada urinnya. Betul. Maka ini akan semakin memperkuat kejadian preeklamsi. Oke, berarti bisa dipastikan kalau ini preeklamsi ketika sudah melakukan tes secara menyeluruh dari lab tadi yang dokter sebutkan tadi ya, Dok ya. Betul. Oke, jadi nggak usah terlalu khawatir juga kalau misalkan ada gejala-gejalanya, tapi tanpa ada gejala hipertensi itu bukan berarti preeklamsi ya, Dok ya. Nah, dan tentunya pemirsa masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai preeklamsi dan juga keselamatan ibu dan janin, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan, dengan tema kita hari ini mengenai preeklamsi dan keselamatan janin. Bersama Dr. Robianor Ahyadi Radam, spesialis Obgyn KFM MKes. Tadi kita sudah membahas mengenai preeklamsi sendiri, terus juga bagaimana tanda-tanda awalnya ya, Dok ya. Biasanya di awal kehamilan dengan ada tanda-tanda seperti nyeri perut, terus juga ada rasa yang sakit di ulu hatinya, tadi juga mual muntah, dan yang terpenting itu ada gejala darah tingginya atau hipertensinya tadi, tekanan darah tingginya tinggi, seperti itu, serta dan dapat dipastikan dengan cek lab ya, Dok ya. Jadi melakukan cek lab terlebih dahulu, dan memang kalau memang hasilnya positif, nah itu berarti sudah menandakan adanya preeklamsi. Nah, sekarang yang akan kita bahas mengenai hal awal atau mungkin proteksi dini
sedininya mungkin ibu hamil lakukan gitu dok? Biasanya kan untuk gejala-gejala awal yang sudah disebutkan ini ketika terjadi. Ya. Nah untuk sebelumnya apa yang harus dilakukan? Misalkan oh ini kayaknya nih aku udah mengarah menuju ke preeklamsi nih. Kayaknya aku harus lebih aware lagi atau lebih menghindari hal-hal yang ini supaya tidak terjadi preeklamsinya. Ada tidak dok biasanya? Ya baik. Ya, jadi pertama mungkin kita harus memberikan pemahaman kepada para calon-calon ibu hamil gitu ya, ataupun ibu hamil, mereka harus memahami diri mereka sendiri. Apakah tergolong pada faktor resiko yang bisa menyebabkan preeklamsi atau tidak. Misalnya gitu ya, oh ternyata saya terlihat obes, gemuk, oh saya mempunyai tekanan darah tinggi, oh saya menderita penyakit-penyakit yang memang terkait dengan pembuluh darah, misalkan jantung, ginjal gitu ya. Atau juga, oh saya umurnya sudah di atas 35 tahun. Nah ini yang harus disadari dulu. Betul. Ya, dengan kita menyadari ini maka ibu-ibu hamil akan lebih aware. Betul. Itu yang pertama. Jadi sadar faktor resikonya dulu berarti. Betul, ya? sadar dulu. Nah ini akan membantu juga dalam persiapan kehamilan. Nah buat ibu-ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi, boleh nggak hamil? Sebenarnya boleh, tapi dengan resiko tinggi. Nah apa yang harus diperhatikan? Kontrol tekanan darahnya sebelum hamil. Nah ini yang kadang-kadang akhirnya tidak terdetek. Ibu-ibu hamil tiba-tiba kok hamil, padahal tensinya masih tinggi gitu ya. Nah ini yang kita harus berikan pemahaman kepada ibu-ibu yang ingin hamil, bahwa coba kita lihat lagi apa yang ada pada diri kita gitu ya. Masalah-masalah resiko itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari tekanan darahnya. Ya, tekanan darahnya, karena preeklamsi ini sangat erat hubungannya sama tekanan darah. Jadi memang harus dicek. Harus rutin periksa di puskesmas atau posyandu sekarang ya, yang lebih ada di sekitar masyarakat gitu ya. Nah ini harus dicek apakah tekanan darahnya di atas 140/90. Nah kalau sudah ada tekanan darah mencapai nilai itu, maka akan beresiko, lebih aware lagi. Artinya apa yang harus dilakukan? Harus rutin periksa tekanan darah. Itu selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan yang lebih simpel, cek protein urin. Ya tadi ya. Ya. Dan yang terakhir adalah memang ada juga pemeriksaan-pemeriksaan di puskesmas gitu ya. Terutama kita mengenal ada tekanan arteri rata-rata. Nah itu juga bisa dilakukan di puskesmas. Atau juga ada tes, misalnya ibu ini dites tensinya posisi miring, kemudian setelah itu posisi terlentang. Namanya roll over test namanya. Nah itu juga bisa dilakukan di puskesmas oleh tenaga kesehatan. Sehingga ini salah satu cara kita untuk mendeteksi preeklamsi pada ibu hamil. Oke, jadi banyak hal yang harus diperhatikan sebelum merencanakan kehamilan ya dok ya. Apalagi orang yang punya faktor resiko yang lebih tinggi tadi, lebih banyak dibandingkan orang yang mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, yang tidak ada riwayat preeklamsianya pastinya, terus juga tidak ada riwayat darah tinggi, bukan masuk di usia hamil terlalu muda ataupun juga terlalu tua, atau mungkin kalau misalkan merasa ada gejala-gejala yang kurang enak atau kurang nyaman, alangkah baiknya jika langsung ke vaskes terdekat ya dok ya. Kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik tadi juga salah satunya dengan pemeriksaan protein dari urin tadi ya berarti ya dok ya, biar terhindar dari preeklamsi itu sendiri. Nah selanjutnya, seberapa besar pengaruh tekanan darah tinggi pada ibu terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin? Ya betul sekali. Soalnya kalau ingatan saya waktu saya hamil itu setiap mau cek setiap bulan itu pasti cek tekanan darah tinggi, cek tekanan darah tinggi gitu terus. Ya betul. Ya, jadi preeklamsi ini kita mengenal sebagai keracunan ya. Jadi bukan hanya tensinya yang tinggi, tapi kalau kita lihat dari penyebab dasarnya sebenarnya adalah ada racun yang dikeluarkan oleh plasenta atau ari-ari, dan ini masuk ke dalam tubuh ibu. Nah inilah yang menyebabkan nanti tekanan darah ibu tinggi, kemudian pembuluh darahnya mengecil. Nah apa akibatnya kalau pembuluh darah mengecil? Oksigen sama aliran nutrisi ke janin juga berkurang. Nah apa akibatnya kalau berkurang? Janin akan sedikit mendapatkan nutrisi, dapat oksigen, sehingga tumbuh kembangnya akan terganggu. Nah sehingga inilah yang bisa menimbulkan terjadinya pertumbuhan janin terhambat, kita menyebutnya ya. Dan ini membahayakan buat janin.
Oke. Harusnya misalkan beratnya sekitar 2 kilo, ini malah di bawahnya 1000 kilo. 1000 gram, mohon maaf ya, 1000 gram. Jadi jauh di bawah nilai normal. Oke. Nah, ini membahayakan buat janin. Mhm. Kemudian selain itu juga resiko prematur. Iya, Kenapa betul. resiko prematur? Preeklamsi yang tidak terkontrol, misalkan tekanan darahnya terlalu tinggi gitu ya, atau menimbulkan komplikasi yang berat. Misalnya eklamsi atau kejang gitu ya. Mhm. Kemudian ada ödem paru, paru-parunya terisi air. Mhm. Kemudian juga ada gangguan pada ginjal. Kemudian ada gangguan pada pembuluh darah gitu ya. Ini harus segera dilahirkan. Oh, mau nggak mau Kenapa harus ini segera Dok. dilahirkan? Mhm. Karena penyebab preeklamsi sebenarnya adalah hamil. Dan memang preeklamsi ini diciptakan ya oleh Allah ya, hanya untuk ibu-ibu hamil. Mhm. Ini yang uniknya di situ. Tidak ada bapak-bapak yang menderita preeklamsi. Itu yang menjadi catatan juga gitu ya. Maka luar biasa nih, Mhm. pengorbanan buat ibu-ibu hamil gitu ya. Tantangannya luar biasa ya. Mhm. Jadi memang preeklamsi ini akhirnya karena penyebabnya adalah kehamilan dan dia sudah membahayakan nyawa ibu ataupun malah nyawa janin, maka harus segera dilahirkan. Mhm. Dan yang tidak nyamannya adalah kalau kondisinya terjadi pada saat prematur. Mau nggak Janin mau belum dilahirkan. siap untuk Betul, lahir. iya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya banyak bayi-bayi yang prematur lahir. Mhm. Padahal bayi prematur ini kalau dia hidup, dia butuh sokongan. Mhm. Napasnya belum bagus, Mhm. risiko infeksi yang tinggi ya. Nah, ini yang akan membahayakan buat si janinnya. Saya kira demikian. Jadi istilahnya dari preeklamsi ini banyak sekali yang kejadian-kejadian lain yang akan terjadi gitu ya Dok ya. Betul. Salah satunya dengan penurunan kurang bobot dari berat badan bayi Ya. tadi, terus juga lahirnya bayi prematur. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara biasanya kalau dokter untuk memantau kondisi janin pada ibu dengan preeklamsianya? Biasanya untuk memantaunya seperti apa, Dok? Ya, betul sekali, Mbak Tina. Mhm. Jadi untuk kita memantau adalah pertama kita harus memonitoring ketat ya. Mhm. Monitoring ketat dari tekanan darah ibu. Baik. Artinya apa? Ibu ini harus rajin untuk kontrol ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan gitu ya. Mhm. Untuk memonitor tensinya, tekanan darahnya. Oh. Bahkan mungkin kita menganjurkan kalau misalkan ibu-ibu ini memiliki tensimeter gitu ya di rumah, itu lebih bagus. Apalagi sekarang dipermudah ya. Mhm. Ada otomatis ya. Mhm. Nah, itu akan lebih mempermudah lagi dalam memonitor tekanan darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga melengkapi dengan pemeriksaan tambahan tadi laboratorium Mhm. ya. Nah, itu juga penting juga sehingga untuk penata laksanaan preeklamsi biasanya tidak bisa hanya di pelayanan primer, Mhm. tapi harus dirujuk ke pelayanan sekunder. Mhm. Apalagi sekarang dibantu oleh BPJS gitu ya. Nah, ini akan menghandle dari pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pemeriksaan dari USG. Oke. Dengan USG untuk di trimester awal kita bisa memperkirakan sebenarnya. Kita bisa melakukan screening ya. Mhm. Oh, ini ibu ini akan tinggi nih resikonya terjadi preeklamsi. Dengan cara apa? Kita mempunyai suatu modalitas pemeriksaan mengukur aliran darah Mhm. melalui USG. Nah, dengan mengukur aliran darah tersebut atau kita mengenalnya sebagai Doppler gitu ya. Kita mengukur Doppler atau aliran darah di rahim gitu ya, di uterus, dan juga yang terbaru sekarang Mbak Tina, kita bisa mendeteksi lewat mata. Oh. Jadi USG itu kita bisa lihat aliran darah di mata dan itu kita mempunyai suatu pola atau perhitungan gitu ya. Oh, ini ibu ini akan menderita atau kemungkinan besar akan mengalami preeklamsi. Mhm. Seperti itu. Oh. Nah, selain dari memantau dari prediksi itu, kita juga memantau kesejahteraan janin. Mhm. Bagaimana tumbuh kembangnya, dan itu cuma dari USG. Mhm. Cuma dari USG. Nah, ini yang mungkin pemantauannya memang harus secara ketat. Mhm. Secara ketat, berbeda dengan ibu-ibu yang resikonya rendah. Betul. Seperti Jadi ada itu. penanganan atau perhatian khusus terhadap ibu yang kondisi hamilnya dengan preeklamsi ya tadi berarti ya Dok Ya, ya. betul. Oke. Dan selanjutnya apakah memang karena preeklamsi ini adalah penyebabnya hamil gitu kan Dok? Ya. Apakah memang selalu persalinannya dilakukan dengan proses sesar? Ya, iya, ini menarik ya. Karena anggapannya, oh ini ada masalah yang besar gitu ya. Betul. Harus sesar. Ya, sebenarnya tidak juga.
Tidak juga. Jadi kita kalau ibu-ibu yang mengalami suatu preeklamsi, tentu kita melihat adakah indikasi Mm-mm. dari kebidanannya, dari obstetrinya. Mhm. Kalau misalnya kondisi ibunya stabil gitu ya, kondisinya tidak berat gitu ya. Nah, kita bisa melakukan persalinan dengan jalan lahir biasa. Mm-mm. Tapi mungkin caranya adalah kita bisa lakukan dengan induksi atau merangsang biasanya. Mm-mm. Mhm. Dan untuk preeklamsi, kita tidak menganjurkan untuk mencapai sampai dengan 40 minggu. Mhm. Jadi pada saat 37 minggu, nah ini adalah waktu kita mengakhiri kehamilan. Mhm. Caranya bagaimana? Bisa melewati jalan lahir biasa, Mhm. ataupun misalnya kalau memang ada indikasi ibu gitu ya, yang berat, ataupun ada indikasi janin, ya tindakan sesar mungkin tidak bisa dihindari. Betul. Ya ini tergantung dari indikasi pada ibu maupun indikasi kepada janin. Oke, baik. Jadi jawabannya tidak mesti harus selalu sesar berarti ya Betul, dok betul. ya. Dan pemirsa di rumah tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai preeklamsia dan keselamatan janin. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini mengenai preeklamsia dan keselamatan janin. Tadi kita sudah membahas mengenai cara-cara untuk mendeteksi dini ya dok ya, bagaimana cara terhindar dari preeklamsia. Tadi Dr. Robi juga sudah menjelaskan bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan apalagi bagi ibu-ibu yang punya faktor resiko yang lebih tinggi ketimbang ibu yang hamil dengan tanpa ada gejala ataupun faktor resiko yang ada seperti itu. Nah sekarang di segmen ketiga ini untuk membahas mengenai lifestyle atau mungkin kebiasaan seorang ibu hamil selama usia kehamilannya tersebut itu berpengaruh tidak dok, baik dari segi makanan atau mungkin misalnya si ibu suka begadang, makanannya sembarang, mau junk food, mau makanan yang tinggi garam, tinggi santannya gitu, itu berpengaruh juga tidak terhadap kehamilan atau keselamatan dari janinnya? Betul sekali Mbak Tina. Jadi faktor dari nutrisi ini sangat besar perannya. Kenapa sangat besar? Kita tadi ada berhubungan dengan faktor risiko obesitas. Jadi obesitas ini juga terkait dengan apa yang kita makan, yang kita makan. Nah, kita menyarankan biasanya kalau ibu-ibu yang menderita hipertensi, ini kita sarankan untuk restriksi atau dibatasi garam. Seperti itu. Ini penting sekali. Karena kalau misalkan tidak terkontrol, maka tekanan darahnya akan tidak terkendali. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga menghindari makanan-makanan yang kata orang Banjar itu belamak. Nah, maka itu yang nyaman dok lah. Nah, betul sekali. Belamak, besantan, terus yang berminyak, itu enak-enak semua tuh. Iya, crispy. Terus gula. Betul. Gula, ini penting. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita masukkan gula ke dalam air putih, itu pekatnya seperti apa. Itu contoh yang real lah, kayak seperti itu. Sehingga itu akan mempengaruhi terhadap aliran darah di dalam tubuh. Nah itu yang mungkin diet makan itu harus diperhatikan. Terutama, tapi yang penting adalah diet seimbang. Diet seimbang. Oke, baik. Nah itu tadi yang harus diperhatikan, berarti nutrisi juga menjadi patokan ya dok ya. Betul. Agar kehamilan kita tetap sehat dan terhindar dari preeklamsia. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen mitos dan fakta. Nanti akan ada muncul di layar di depan salah satu statement, silahkan Dr. Robi jawab ini mitos atau fakta beserta penjelasannya ya dok ya. Baik, dan kita langsung saja masuk ke mitos fakta yang pertama. Setelah melahirkan, preeklamsia langsung hilang sepenuhnya. Ini mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Jadi tetap harus diperhatikan bahwa preeklamsi ini masih bisa terjadi malah setelah melahirkan. Oke, baik. Iya, setelah melahirkan. Jadi waktu pada masa nifas itu bisa terjadi preeklamsi. Walaupun misalkan pada saat dia hamil, pada saat dia bersalin, ini tensinya normal-normal aja, tidak ada masalah. Tapi kita sering menemukan ibu-ibu hamil justru setelah melahirkan tensinya tiba-tiba naik. Oke, malah tensinya naik setelah melahirkan ya dok ya? Ya, jadi memang secara teori gitu ya, secara teori kalau misalkan mendapat preeklamsi setelah lahir maka dia akan menghilang. Tapi tetap diperhatikan bahwa preeklamsi ini mencederai organ.
Ada organ ginjal, organ jantung, organ paru. Nah, kalau ini ada cedera di sana, maka akan menimbulkan gejala sisa. Nah, inilah yang harus diperhatikan juga. Oke, baik. Nah, langsung saja kita berpindah ke mitos fakta yang kedua. Bengkak pada kaki pasti tanda preeklamsia. Ini mitos atau Ya, fakta? sering ya, biasanya tanyakannya. Kadang nggak cuma di kaki dok, kadang bengkaknya di muka, Iya, di betul hidung sekali. gitu Ya, kan. ya. Jadi kalau kita lihat bengkak ini pasti pada preeklamsi, ini mitos. Oke. Mitos ya. Kenapa mitos? Memang dulu, zaman dulu kita mengenal preeklamsi itu ada trias, 3 trias. Jadi ada hipertensi, kemudian ada protein urin gitu ya. Satu lagi udem atau bengkak. Nah, sekarang pengertian itu sudah tidak dipakai lagi karena ada gangguan kerusakan organ tadi. Nah, kenapa bengkak ini tidak dijadikan sebagai patokan utama? Karena pada ibu-ibu hamil ini memang wajar gitu ya. Dan wajar memang ada bengkak yang menjadi masalah. Biasanya bengkak yang mendadak ya, mendadak, dan ini juga dan juga disertai dengan gangguan kelainan. Nah, ini yang penting. Bengkak disertai dengan gangguan kelainan ini memang mengarah kepada preeklamsi. Tapi bengkak pada ibu hamil, rata-rata ibu hamil itu mengalami pembengkakan. Rata-rata ya. Tapi bengkaknya itu tidak sampai seluruh tubuh biasanya. Oke, baik. Jadi mitos tadi ya. Ya, Dan mitos. kita beralih ke mitos fakta yang ketiga. Preeklamsia bisa muncul pada ibu yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Ini mitos atau fakta? Ya, tadi sudah kita singgung ya, bahwa walaupun tekanan darahnya normal, ini bisa aja terjadi suatu preeklamsi. Betul. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin ibu ini mempunyai faktor risiko-risiko yang tadi disebutkan. Salah satunya mungkin ada orang tuanya atau saudara perempuannya yang preeklamsi gitu ya, ataupun obesitas, ataupun misalkan yang lain adalah penyakit-penyakit komorbid yang lain mungkin masih bisa saja. Misalkan lupus yang sekarang itu lagi naik tuh. Iya, benar. Penyakit lupus ini penyakit autoimun, tapi dia saat ini meningkat kejadiannya. Dan hubungannya sangat erat dengan preeklamsi. Nah, itu mungkin dari tensinya yang normal bisa aja dia nanti akan berkembang menjadi preeklamsi. Dan inilah yang pentingnya kita monitoring. Betul. Monitoring. Jadi ibu-ibu jangan takut ya kalau mau kontrol ke puskesmas, justru dengan ibu-ibu rajin kontrol ke puskesmas ini akan membantu kita dalam mendeteksi lebih cepat. Gitu ya. Sehingga gejala pemberatnya bisa kita hindari. Jadi fakta tadi berarti ya dok ya. Betul. Dan selanjutnya kita beralih ke mitos fakta yang keempat. Ibu hamil muda tidak mungkin terkena preeklamsia. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, sepertinya mungkin ya. Tapi gini ya, preeklamsi itu dia ditegakkan diagnosisnya di atas usia hamil 20 minggu. Nah, tapi kalau misalkan tensinya tinggi gitu ya, sebelum 20 minggu bagaimana? Kita menyebutnya bukan satu preeklamsi, tapi ini ada suatu hipertensi. Oh, oke. Itu yang membedakan hipertensi dengan preeklamsi berarti betul, ya. Ya. Nah, kalau hipertensi ini berkembang terus sampai dia melewati usia hamil 20 minggu dan ternyata ada kegangguan pada organ, maka diagnosisnya akan berubah menjadi preeklamsi. Nah, tapi yang menarik juga biasanya dicek protein urin pada saat usia hamil, misalnya 10 minggu atau 15 minggu gitu ya. Tensinya tinggi, dicek protein urin, ternyata positif. Nah, ini apa ya? Apakah ini preeklamsi atau bukan gitu ya? Jadi kalau kita melihat diagnosis ini masih belum, tapi ini meningkatkan resiko bahwa nanti pada saat dia melewati 20 minggu, maka akan mengalami preeklamsi. Gitu kira-kira. Dan itu mungkin saja terjadi di usia dini gitu ya dok ya, di usia muda. Ya. Baik, dan kita beralih ke mitos fakta yang kelima. Preeklamsia dapat mengganggu aliran darah ke janin. Ini mitos atau fakta? Ya, betul. Ini fakta. Ini baru fakta ya? Ini fakta, betul. Karena kalau kita lihat ya, pada preeklamsi itu terjadi penyempitan pembuluh darah, gitu ya. Kemudian juga ada racun-racun yang beredar dan bisa jadi masuk ke dalam tubuh janin. Betul. Inilah yang akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang janin. Sehingga akhirnya tadi muncul pertumbuhan janin terhambat, gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan kondisinya akan mengancam nyawa janin, dia harus dilahirkan prematur. Jangan sampai malah
menunggu, mohon maaf gitu ya, dia meninggal dalam kandungan. Nah ini bahaya juga kalau preeklamsi dibiarkan gitu ya, dia bisa menyebabkan terjadinya kematian janin dalam kandungan. Ya, akibat dari apa? Nah, yang paling sering itu adalah lepasnya plasenta dari tempat dia nempel. Kita menyebutnya istilah medis adalah solusio plasenta namanya. Nah, itu adalah paling sering penyebabnya dari preeklamsi. Nah, ini yang akhirnya janin-janinnya ini bisa meninggal gitu. Nah, dan juga menimbulkan perdarahan pada ibu. Nah, ini yang bahayanya di situ. Jadi banyak nanti dari preeklamsi ini terjadi hal-hal yang fatal berarti ya dok ya, Ya, ke depannya betul, ya. Dan betul. itu pastinya tidak kita harapkan. Ya. Dan selanjutnya marilah kita berpindah ke mitos fakta yang keenam. Penanganan medis sangat diperlukan ketika terjadi preeklamsia. Ya, pasti ya. Pasti, fakta Pasti, ini fakta. ya, betul. Ini fakta. Ya, kenapa fakta? Karena preeklamsi ini kita saat ini bisa melakukan tindakan pencegahan preventif. Ya, tapi preventif ini dari usia hamil awal. Baik. Jadi kalau misalkan ibu ini dari awal sudah terdeteksi berisiko terjadi suatu preeklamsi, kita ada pemberian obat-obatan preventif di usia hamil mulai 12 minggu gitu ya. Salah satunya mungkin yang sering oleh para dokter kandungan memberikan adalah aspirin biasanya sama kalsium biasanya. Nah itu biasanya diberikan sebagai standar, sebagai pengobatan standar untuk pencegahan. Nah ini harus diberikan lebih efektif kurang dari 20 minggu. Jadi dari awal. Artinya apa? Kita harus periksa di awal mungkin. Jangan sampai nanti hamil baru nanti cek ke puskesmas atau cek ke dokter di atas usia hamilnya 20 mingguan. Nah, akhirnya apa? Sudah terjadi. Betul. Dan kalau sudah terjadi kita lebih sulit untuk mengatasinya gitu ya. Betul. Justru pada saat di awal-awal kita mempersiapkan nih kehamilannya. Ya, kalaupun misalkan pun terjadi suatu preeklamsi, harapan kita adalah komorbidnya atau komplikasinya itu lebih rendah. Betul. Ataupun misalkan dia terjadi preeklamsi, jangan sampai nanti dilahirkan terlalu prematur. Nah ini yang akhirnya penting untuk pencegahan. Oke, kayak gitu. baik. Dan yang penting adalah monitoring. Monitoring buat ibu-ibu hamil ke layanan kesehatan primer. Iya, baik. Nah itu tadi mengenai pentingnya melakukan cek medis ya dok ya, terhadap kehamilan, apalagi dengan ada riwayat preeklamsianya. Sekarang kita beralih ke mitos fakta yang ketujuh. Semua ibu dengan preeklamsia harus operasi sesar. Ya. Mitos nih ya, tadi udah dijawab Ini sama mitos, dokter. ya mitos, ya betul. Jadi tidak selalu seksio itu menjadi penyelesaian akhir. Ya, artinya memang preeklamsi ini kalau memang terjadi masalah terminasi. Terminasi itu artinya diakhiri kehamilan. Tapi tidak harus melalui seksio, bisa melahirkannya lewat jalan lahir biasa. Betul, oke baik. Dan sekarang kita masuk ke mitos fakta yang terakhir. Jika tidak ada gejala, berarti janin pasti aman. Ini mitos atau fakta? Ya, nah ini hati-hati nih. Kadang orang mengabaikan karena nggak ada gejala ya dok ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan tidak ada gejala, bahaya juga nih. Misalkan gini, ibu yang tidak merasa apa-apa, tapi tensinya tinggi, nah ini lebih bahaya dibandingkan ibu-ibu hamil yang kalau tensinya meningkat tapi dia udah sakit kepala. Kenapa seperti itu? Sama seperti analoginya seperti bis ya. Kalau misalkan dia ada di turunan, nggak ada remnya itu jalan, nah ini sinyal-sinyal nyeri atau tengkuknya berat atau badan nggak enak waktu tensinya naik, ini adalah rem. Artinya siap-siap nih. Kalau siap-siap artinya kita lebih aware. Betul. Kalau kita lebih aware artinya harus diatasi ini masalahnya. Caranya bagaimana? Obat. Harus kontrol ke dokter atau bu bidan gitu ya. Nah ini lebih bahaya kalau dia nggak ngerasa apa-apa. Oke, baik. Tensi 200. Bahkan mungkin lebih ya. Tapi ibunya naik motor aja. ke pasar, nyantai, itu malah membahayakan. Betul. Apa akibatnya kalau tensi terlalu tinggi? Ini perdarahan otak. Ini yang malah membahayakan. Ya, betul, ya. membahayakan. Nah, kepada janin juga sama.
harus dideteksi. Mhm. Deteksi dengan cara USG. Nah itu tadi. Ya. Jadi istilahnya jangan diabaikan dulu walaupun tak ada gejala. Alangkah baiknya kita terus rutin untuk memeriksakan kehamilan kita, apalagi di kehamilan awal gitu ya dok Betul. ya. Ya. Dan pemirsa di rumah, itulah tadi mengenai mitos dan fakta. Jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas mengenai preeklamsia dan keselamatan janin. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini tentunya mengenai preeklamsia dan keselamatan janin. Tadi kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta. Tolong faktanya diterima dan diambil dan mitosnya tolong diabaikan ya dok ya. Jangan kebalik, mitosnya yang dikerjain, faktanya yang diabaikan. Nah sekarang di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi ini dok. Sekarang kan istilahnya perkembangan teknologi itu semakin maju nih. Betul. Nah, sekarang untuk fenomaternal saat ini dalam mendeteksi risiko gangguan janin akibat preeklamsia itu seperti apa proses kerjanya sendiri, dok? Baik, ya betul sekali ya Mbak Tina ya. Jadi saat ini kedokteran fetomaternal memang sangat cepat perkembangannya ya dalam kita usaha mendeteksi secara dini. Ya. Ada tahapan-tahapan di mana tahapannya itu menentukan keakuratan sebenarnya. Yang paling simpel adalah kita mendeteksi faktor risiko. Seperti tadi, ada faktor risiko dari ibunya ini mempunyai hipertensi, kemudian ibu ini juga memiliki obesitas, atau ibu ini juga memiliki penyakit komorbid gitu ya. Ini adalah faktor risiko. Ya. Nah ini adalah yang paling kecil keakuratannya, tapi bisa berguna untuk kita screening. Nah yang kedua adalah melengkapinya dengan pemeriksaan tekanan darah arteri. Ya, tekanan rata-rata arteri, kita menyebutnya MAP. Nah itu kita ada rumusnya berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah di puskesmas atau dengan bidan. Dan juga cara yang lain adalah dengan roll over test, namanya itu untuk mengecek perubahan tensi dari posisi miring ke posisi berbaring. Nah itu adalah screening untuk mendeteksi preeklamsi. Nah itu bisa dilakukan di puskesmas. Nah yang kedua, kita bisa mendeteksi lebih lanjut biasanya oleh seorang spesialis obstetrik ginekologi dengan pemeriksaan aliran darah. Jadi yang kita cek biasanya adalah pembuluh darah di rahim gitu ya. Dan juga yang sekarang yang terbaru, sebenarnya sudah lama sebenarnya, tapi sekarang sudah mulai oleh pemerintah juga jadi perhatian gitu ya, pembuluh darah mata. Yang tadi diperiksa mata tadi jadi ya. USG-nya itu ditaruh di mata, bukan di perut. Baik. Bukan di perut. Nah, di situ kita mendeteksi pembuluh darahnya, ada perhitungannya di sana. Oh, ternyata berdasarkan nilai sekian, ini akan meningkatkan resiko terjadinya suatu preeklamsi. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga untuk pemeriksaan yang lain kita mendeteksinya adalah dengan pemeriksaan biomarker. Tapi ini mahal masalahnya. Dan kalau semuanya ini digabungkan, maka keakuratannya akan 80% sampai 90%. Lebih akurat berarti? Lebih akurat kalau digabungkan semua. Nah, tapi memang ada pemeriksaan yang juga mempunyai beban gitu ya. Artinya kita tidak cukup untuk membiayai gitu ya, karena mahal sekali kayak biomarker gitu. Artinya yang ideal itu dari pemeriksaan scoring resiko ya, dari tekanan darah, kemudian dari USG, ini sudah cukup untuk kira-kira mendeteksi suatu kemungkinan terjadinya suatu preeklamsi. Jadi seperti itu, udah canggih sebenarnya dengan berbagai metode-metode yang dilakukan untuk mendeteksi preeklamsia sendiri. Tinggal kesadaran si ibu hamilnya berarti. Betul. Mau tidak memeriksakan kehamilan sedini mungkin, sadar tidak preeklamsia seberbahaya itu. Jadi kita bisa menghindari preeklamsia secepatnya tanpa terjadi akibat-akibat fatal ke depannya. Baik itu lahir bayi dengan berat badan yang kurang ataupun juga nanti lahirnya prematur begitu ya dok ya. Nah sekarang selanjutnya mengenai ibu hamil yang beresiko mendapati preeklamsia tapi di usianya yang sangat muda dok.
Iya. Dan tadi kata dokter bilang di usia kehamilan yang masih muda dengan usia muda gitu. Iya. Dan walaupun dikatakan masih hipertensi ya, walaupun ada hipertensinya. Sekarang kalau misalkan di usia muda ini kan masih ujar orang Banjar masih hendak beraramian tuh. Nah, Iya, betul. jadi kadang kesadaran untuk menghindari preeklamsi ini kan masih rendah. Iya. Seperti apa biasanya untuk memberikan edukasi kepada pasangan muda ini, Dok? Betul sekali. Jadi kalau kita bicara untuk mencegah gitu ya resiko terjadinya suatu masalah pada kehamilan, ini memang kita mengharapkan hamil ini direncanakan secara matang. Betul. Artinya bagaimana? Artinya bahwa calon ibu yang usianya kurang dari 20 tahun, ya kalau bisa jangan hamil dulu. Ya, ditunda dulu ya, Dok, Ditunda ya. dulu hamilnya gitu ya, ditunda dulu hamilnya. Ini lebih bijak kira-kira seperti itu. Untuk apa? Pertama, menyiapkan si ibu ini benar-benar secara fisik dan juga secara psikis. Artinya fisik ibu ini sudah siap untuk hamil, sudah siap untuk mengalami suatu proses yang sangat cepat gitu ya, untuk merubah kehidupan dia. Betul. Secara psikis menyiapkan emosi dia, karena harus ada anak yang nanti dirawat dan juga memberi kesempatan biar keluarga juga siap juga membantu. Betul. Jadi jangan sampai ibu hamilnya nanti dia merasa sendirian, tapi tidak dibantu oleh keluarga yang lain, ya terutama oleh suami gitu ya. Nah ini yang penting seperti itu. Oke, baik. Jadi harus jadi perhatian ya buat pasangan-pasangan muda nih. Kalau misalkan sudah terlanjur melakukan pernikahan, alangkah baiknya untuk menunda kehamilannya terdahulu sampai kondisi fisik dan juga psikis kita sudah benar-benar siap seperti itu ya, Dok ya. Dan selanjutnya mungkin yang ingin dokter sampaikan ataupun kesimpulan dari tema kita hari ini yang mungkin penting bagi keluarga agar dapat mendukung ibu hamil dengan resiko preeklamsianya. Ya, baik. Silakan, Dok. Kepada para ibu-ibu pejuang ya, kehamilan di Kalimantan Selatan khususnya gitu ya, penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Artinya apa? Artinya kita di sini berusaha untuk mengamankan kehamilan berjalan dengan baik ya dan selamat. Caranya adalah kita melakukan pemeriksaan secara rutin, baik itu dari tekanan darah, berat badan, denyut jantung janin ya, dan semuanya itu sudah lengkap sebenarnya di dalam buku-buku yang diterima oleh para ibu hamil, yaitu buku kesehatan ibu dan anak ya, KIA, buku KIA, atau kita mengenal buku PINK. Sudah lengkap sebenarnya apa yang ada di situ, sehingga para ibu-ibu hamil bisa lebih maksimal lagi memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Seperti itu. Dan untuk ibu-ibu yang berisiko ya, ini mungkin juga harus diperhatikan ya, bahwa kontrol yang baik ya, ini juga harus dilakukan melebihi dari kehamilan yang biasa gitu. Karena resikonya lebih besar ya. Dan juga harus kenali tanda bahaya. Apa tanda bahaya preeklamsi itu? Tadi ada nyeri kepala, kemudian juga ada pandangan kabur, ada mual muntah, ada nyeri ulu hati, nyeri perut kanan atas, batuk sesak akibat komplikasi dari udem paru itu misalnya, disertai dengan hipertensi. Ini yang penting. Jadi kenali tanda bahaya ini. Kalau misalkan ada tanda bahaya, ibu-ibu segera kontrol atau konsultasi dengan dokter yang ada di tempat ibu-ibu semua. Oke, baik. Secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Iya, baik. Apalagi misalkan mempunyai tekanan darah tinggi. Betul. Dan ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti tidak merasa apa-apa, tapi tensinya tinggi sekali gitu ya. Jadi tetap harus dicek secara rutin di pelayanan primer kesehatan. Oke, baik. Nih kebetulan ada pertanyaan di YouTube kita nih, Dok, yang terakhir dari sebelum kita tutup ya, Dok ya. Dari Ernantihara, izin bertanya dokter, apakah anak yang lahir dari ibu dengan riwayat preeklamsia berpotensi bisa mengalami kejang dalam tumbuh kembangnya? Mungkin dijawab singkat, silahkan, Dok. Ya, betul. Jadi tergantung ibu dari derajat beratnya preeklamsi itu sendiri. Betul. Itu yang pertama. Semakin berat gejala ibu, ini juga akan mempengaruhi terhadap anak. Kemudian yang kedua adalah timing melahirkan. Semakin anak ini dilahirkan prematur, maka akan mengganggu tumbuh kembangnya. Artinya apa? Kita memberikan langkah-langkah preventif atau pencegahan
harapannya biar anak ini jangan dilahirkan terlalu prematur. Betul. Itu kira-kira seperti itu. Jadi tergantung dari beratnya derajat ibu mengalami preeklamsi. Kemudian yang kedua adalah kapan dilahirkan anaknya ini. Itu yang akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang si bayi itu ke depannya. Dan ini juga harus diperhatikan juga para ibu-ibu semua. Preeklamsi ini seperti bom waktu. Jadi ibu-ibu yang sekarang preeklamsi hati-hati. Kalau gaya hidup ataupun lifestyle-nya gitu ya tidak terkendali, tidak terkontrol, mungkin nanti 10 tahun atau 20 yang akan datang ini akan beresiko mengalami suatu penyakit kardiovaskular dan metabolik. Artinya apa? Penyakit darah tinggi, stroke, DM. Ini akan mengancam buat ibu-ibu yang pernah mengalami preeklamsi. Oke, baik. Buat janin ada nggak pengaruhnya? Ada ternyata. Janin-janin ini kalau misalkan nanti dia berusia 30 tahun ke depannya gitu ya, ini juga sama, akan mengalami suatu resiko penyakit kardio, metabolik, dan vaskular. Oke, baik. Nah ini yang penting sekali, makanya kita benar-benar concern bagaimana preeklamsi ini benar-benar bisa dicegah. Oke, baik. Nah itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab sama Dokter Robi. Kami ucapkan terima kasih dok atas waktunya hari ini, Sama-sama. atas informasi juga tentang ilmu pengetahuan pastinya tentang preeklamsia sendiri. Dan pemirsa di rumah tidak terasa 1 jam sudah kita membahas mengenai preeklamsia. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.